Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate dan kali ini saya akan membahas tentang kasus dugaan penyebaran informasi terkait dengan ijazah Presiden ke-7 RI yang kembali memanas. Kali ini sorotan itu tertuju pada reaksi keras yang ditunjukkan oleh Roy Suryo setelah dirinya ini disebut sebagai mantan narapidana oleh pengacara Ade Darmawan dalam rangkaian pernyataan publik terkait dengan perkembangan perkara yang sedang berjalan. Nah, pernyataan Ade Darmawan tersebut muncul ketika ia ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta penyidik segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan ya dengan dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah presiden. Satu pesan saya kepada Anda yang berusaha untuk selalu mengganggu penerapan hukum ini aku akan ngadu nih sama Bang Dasko juga ini. Saya bakal ngadu nih. Sudah saya siapkan ke Bang Dasko ini agar bisa tertibkan semua ini. Saya akan mengadu kepada Mbak Puan juga ini. Saya juga akan ngadu kepada Bapak Presiden. Sama Pak Kapolri juga saya ngadu. Nggak boleh. Apa mindsetnya ketika ada dua hal yang paling penting. Pertama, mengganggu persidangan. Yang kedua, mantan napi bos, residivis nih, mengulangi perbuatan yang sama. Kau lawan saya. Kali ini lu berhadapan sama gua. Gak apa-apa gua gak direspon sama Bapak Presiden. Gak apa-apa gua gak direspon sama Bapak Presiden. Tapi aku tetap memperjuangkan ini. Apa salah Pak Jokowi? Apa bos? Apa salah beliau? Dalam keterangannya kepada media, Ade ini menyebut bahwa Roy Suryo sebagai mantan narapidana dan bahkan menyinggung status residivis ya sebagai alasan mengapa penahanan itu dianggap perlu dilakukan. Nah, ucapan tersebut ya rupanya ini memicu kemarahan dari Roy Suryo sendiri. Gak terimalah dia ya, karena dalam berbagai forum diskusi politik dan juga diskusi publik dan tayangan media yang mempertemukannya dengan kubu pelapor, Roy Suryo ini terlihat menunjukkan keberatannya ya atas berbagai tudingan-tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia menilai bahwa sejumlah pernyataan yang disampaikan lawan telah keluar dari substansi perkara dan lebih banyak ya membangun opini yang berpotensi merugikan dirinya di mata publik. Salah, saya nggak pernah masuk LP. Anda harus baca. Orang yang nggak pernah masuk lembaga pemasyarakatan belum bisa disebut narapidana. Oke. Iya, saya baru masuk rutan. Ini belajar hukumnya di mana sih? Kuliahnya di mana ini kuliahnya? Jadi artinya begini Bung Aiman. Aduh, ini kalau katanya kita melihat itu, orang hukum itu yang pertama. Menurut Roy Suryo, perdebatan hukum seharusnya itu berfokus pada pembuktian materi perkara, bukan pada pelabelan pribadi ya yang dinilai ini dapat menggiring persepsi masyarakat. Bahkan dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa dirinya ini tidak sedang mencari sensasi ataupun konflik secara pribadi, melainkan memperjuangkan apa yang menurutnya itu merupakan hak setiap warga negara untuk menguji dan juga mempertanyakan suatu informasi melalui jalur hukum yang tersedia. Ketegangan antara keduanya ini pun semakin terlihat ya dalam sejumlah dialog televisi yang mempertemukan Roy Suryo dan juga Ade Darmawan. Ada juga ya dalam beberapa perdebatan yang ditampilkan media, keduanya itu saling mempertahankan argumentasi masing-masing ya mengenai arah penanganan kasus. Roy Suryo itu beberapa kali menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap sejumlah pernyataan Ade Darmawan yang menurutnya itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia bahkan secara terbuka menyebutkan sebagian argumentasi lawannya ini sebagai ya sesuatu yang keliru dan perlu diluruskan di hadapan publik. Dari sudut pandang pendukung Roy Suryo sendiri nih ya, penyebutan status narapidana itu ya secara berulang itu dinilai tidak relevan sama sekali ya dengan pokok perkara yang saat ini sedang dijalani. Nah, mereka itu berpendapat bahwa setiap warga negara termasuk seseorang yang pernah tersandung status hukum tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil dan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum yang baru. Mereka juga menilai bahwa fokus utama itu seharusnya berada pada pembuktian fakta-fakta hukum, bukan pada upaya membangun citra negatif terhadap individu tertentu. Sementara itu ya Roy Suryo sendiri terus menegaskan ya bahwa dirinya ini siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Ia bahkan menyatakan tidak gentar
menghadapi berbagai laporan maupun tekanan yang datang dari pihak lawan. Ya, bagi Roy Suryo ya, tempat yang tepat untuk menguji seluruh bukti dan argumentasi yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik itu ya, di tengah meningkatnya tensi perseteruan tersebut, publik kini menantikan ya bagaimana nih perkembangan kasus ini akan bergulir pada tahap berikutnya. Sedangkan perdebatan yang semula berpusat pada substansi itu kini berkembang menjadi dua adu argumen terbuka antara Roy Suryo dan juga Ade Darmawan yang masing-masing itu berusaha ya meyakinkan masyarakat mengenai posisi hukum yang mereka yakini benar. Sedangkan bagi Roy Suryo sendiri, penyebutan dirinya sebagai narapidana itu dalam konteks perdebatan yang saat ini ya dianggap sebagai bentuk serangan personal yang tidak menyentuh substansi perkara. Karena itu ia memilih untuk terus melawan melalui argumentasi hukum dan juga forum-forum terbuka. Sembari menegaskan bahwa yang paling penting bukanlah label yang dilekatkan kepadanya, melainkan itu ya sebuah pembuktian fakta secara objektif di hadapan hukum. Situasi itu semakin menarik ketika perdebatan antara Roy Suryo dan Ade Darmawan tidak lagi ya hanya menjadi urusan ruang penyidikan atau hanya dokumen hukum saja. Publik yang mengikuti perkembangan tentang kasus ini pun ya melalui media sosial dan juga berbagai tayangan diskusi mulai menyoroti adu argumen keduanya yang kerap ini berlangsung panas ya. Bahkan potongan-potongan video perdebatan mereka pun beredar luas dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform. Sedangkan di tengah ramainya perbincangan tersebut, Roy Suryo ini tampak ingin sekali ya membiarkan pernyataan yang menurutnya itu merugikan reputasinya berlalu begitu saja. Dengan gaya khasnya nih ya, Roy Suryo berkali-kali ya secara lugas dan juga penuh percaya diri bahwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan bahwa dirinya ini siap menghadapi siapapun yang mencoba mendiskreditkan dirinya melalui opini yang dianggap tidak sesuai dengan fakta hukum. Bagi Roy Suryo, persoalan utama bukan sekadar soal sebutan narapidana itu. Ia menilai bahwa penggunaan istilah tersebut dalam konteks perdebatan yang sedang berlangsung dapat mengaburkan ya substansial personal yang sebenarnya itu sedang dipersoalkan dari kasusnya ini gitu loh. Bahkan menurut publik, berhak mendapatkan informasi yang objektif dan tidak dicampur dengan serangan personal yang berpotensi menggiring opini. Bahkan pendukung Roy Suryo pun sendiri ramai memberikan dukungan di berbagai kolom komentar media sosial. Banyak juga ya yang menilai bahwa seseorang tidak seharusnya ya terus-menerus dihakimi berdasarkan masa lalunya. Mereka berpendapat bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengajukan kritik, maupun memperjuangkan keyakinannya melalui jalur hukum yang sah. Sementara itu, Roy Suryo tetap terlihat aktif memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik. Kemudian dalam beberapa kesempatan juga ia bahkan menguraikan secara rinci alasan-alasan yang membuat dirinya ini tetap konsisten mempertahankan posisinya. Nah, sikap tersebutlah ya yang membuat sebagian pendukung dari Roy Suryo itu melihat sebagai sosok yang tidak mudah mundur ketika menghadapi tekanan. Sedangkan di sisi lain, Ade Darmawan ini juga tetap pada pendiriannya. Mereka meyakini bahwa ya proses hukum harus terus berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan juga perbedaan pandangan inilah yang membuat polemik tersebut semakin menjadi perhatian publik. Setiap pernyataan baru dari kedua belah pihak ini hampir ya selalu memunculkan respon perdebatan baru di ruang publik.